Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah, dengan limpahan rahmatnya jualah kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan perintahnya. Dan salawat beriringan salam tidak bosan pula, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada suri teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Indra Devi, NIM 1614030079. Saya kelompok 8 akan mempresentasikan materi saya terkait jaringan usaha dan negosiasi. Yang pertama, jaringan usaha. Seorang wirausaha tidak dapat hidup sendiri dalam menjalankan usahanya, namun ada keterkaitannya dengan pihak luar, baik sebagai pemasok, pelanggan maupun pedagang perantara. Oleh karena itu, diperlukan suatu jaringan usaha agar usaha yang kita jalankan berkelanjutan. Jaringan usaha dan komunikasi terbukti berperan penting dalam pengembangan usaha. Berbagai jenis jaringan usaha dalam pengembangan usaha dapat berbentuk antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jaringan produksi. Kegiatan sebuah jaringan untuk mengordinasikan perencanaan dan pengembangan produksi, serta memperbaiki proses produksi. Yang kedua, menggabungkan keahlian khusus masing-masing usaha membentuk produk baru, peralatan, sistem produksi, dan membuat produk unggul yang memiliki daya saing. Yang kedua, jaringan pemasaran. Bekerja sama untuk memperkuat posisi tawar-menawar dengan pembeli dan memenangi persaingan pemasaran. Yang ketiga, jaringan pelayanan. Kelompok perusahaan kecil bergabung dalam pemberian jasa tertentu, pelatihan informasi teknologi, manajemen konsultasi, atau jasa konsultasi ahli. Misalnya, pelatihan bersama. Yang keempat, jaringan kerjasama. Kerjasama pembelian, peningkatan tenaga kerja, pengembangan produksi dan kerjasama produksi, kerjasama penjualan dan pemasaran. Yang kelima, memecahkan tantangan dengan jaringan usaha. Tantangan berupa terbatasnya akses terhadap jasa profesional, konsultasi manajemen, akuntansi, penelitian pasar, dan konsultasi lainnya. Terbatasnya untuk memperoleh informasi pasar, akses untuk memperoleh modal, terbatasnya memperoleh kontrak besar karena kekurangan sumber daya vital, dan terbatasnya kemampuan untuk bersaing dengan perusahaan lainnya yang masuk ke pasar lokal. Yang keenam, jaringan antar kelompok usaha, swasta dan BUMN. Jaringan kerjasama di bidang harga dan mutu pelayanan, sistem pelayanan, cara mengepakkan, pengiriman barang, pemasaran, pembelian bersama, pemodalan, pengadaan barang, dan bidang lainnya. Dalam rangka mengoptimalkan dan mengatasi masalah kekurangan permodalan dan mengembangkan usaha, maka pengembangan jaringan perlu ditingkatkan melalui: yang pertama, jaringan usaha yang akan menghubung-hubungkan serta usaha dan anggotanya ke dalam satu jaringan yang berbasis teknologi informasi. Yang kedua, satu jaringan yang diusahakan untuk siap bersaing dalam era global dengan cara
mengadopsi teknologi informasi dan sistem manajemen yang relatif modern. Yang ketiga, jaringan usaha harus didukung oleh jaringan telekomunikasi, pembiayaan, usaha dan perdagangan, advokasi, usaha, jaringan saling ajar, serta sumber daya lainnya seperti jaringan hasil riset dan teknologi berbagai inovasi baru. Yang keempat, jaringan usaha yang akan menghimpun para pelaku usaha dan usaha lainnya di dalam jaringan yang terhubung secara elektronik. Karakteristik wirausaha yang harus dimiliki dalam pengembangan jaringan usaha sebagai berikut. Yang pertama, memiliki jaringan kerja atau network. Yang kedua, banyak teman, friends. Yang ketiga, kerjasama. Yang pertama, jaringan kerja atau network. Keberhasilan kita menjadi entrepreneur sejati adalah sangat tergantung pada jaringan dan mitra bisnis kita. Oleh karena itu, membangun jaringan, mengembangkan aliansi dan kemitraan bisnis merupakan kebiasaan yang harus senantiasa kita kembangkan. Yang kedua, banyak teman. Berteman sebanyak-banyaknya pada barang dengan kualitas yang sama. Orang lebih memilih membeli dari temannya walaupun dengan harga yang sedikit lebih mahal daripada membeli kepada orang lain walaupun harganya lebih murah. Yang ketiga, kerjasama. Kerjasama merupakan satu alat di mana keuntungan wirausaha dapat ditingkatkan dengan menolong dirinya sendiri melalui pertolongan bersama dengan moto kerjasama untuk sesama. Yang kedua, negosiasi. Negosiasi adalah suatu upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Negosiasi juga bisa disebut sebagai perundingan. Seorang yang melakukan negosiasi disebut negosiator. Dalam melakukan negosiasi, seorang negosiator harus memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan intuitif dalam melakukan negosiasi. Hal tersebut dikarenakan negosiasi yang baik dan efektif adalah negosiasi yang berdasarkan data real, akurat, dan faktual. Negosiasi memiliki beberapa karakteristik, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa melibatkan orang, baik secara individual maupun perwakilan organisasi atau perusahaan atau dalam kelompok. Yang kedua, memiliki ancaman terjadinya atau di dalam mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadinya kesepakatan dalam akhir negosiasi. Yang ketiga, menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu, baik berupa tawar-menawar maupun tukar-menukar. Adapun beberapa kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seseorang negosiator antara lain sebagai berikut. Yang pertama, informasi. Seseorang negosiator harus memiliki kemampuan untuk mencari, mengolah, dan memanfaatkan informasi yang real, akurat, dan faktual. Yang kedua, memiliki ilmu pengetahuan. Seorang negosiator haruslah memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara bernegosiasi yang efektif. Yang ketiga, penilaian. Seorang negosiator harus memiliki ketepatan dan kecepatan dalam menilai situasi dan kondisi proses negosiasi. Yang keempat, bijak dan arif. Seorang negosiator diharapkan bertindak dengan pegangan moral atau etika bisnis dalam proses negosiasi. Untuk menjadi seorang negosiator yang baik, seseorang tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan. Selain itu, seorang negosiator yang baik dituntut untuk memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, percaya diri. Dalam bernegosiasi, kepercayaan diri sangat diperlukan karena
Yang dipertimbangkan bukan hanya materi yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Yang kedua, menghargai orang lain. Sifat menghargai orang lain mungkin dinilai tidak ada kaitannya dengan negosiasi, tetapi sebenarnya hal tersebut sangat penting. Karena ketika kita menghargai orang lain, kita akan membina sebuah awal hubungan yang baik, sehingga akan mempermudah proses negosiasi. Yang ketiga, menciptakan penampilan yang baik. Ketika bernegosiasi, kita akan dihadapkan pada sebuah interaksi dengan pihak lain. Dalam sebuah interaksi, penampilan yang sopan tapi menarik akan lebih membuat nyaman, sehingga akan terciptanya suasana yang kondusif untuk mencapai sebuah kesepakatan. Yang keempat, dapat mengendalikan emosi. Dalam bernegosiasi, tidak bisa dipungkiri kita akan berada pada sebuah konflik antara kedua belah pihak. Dalam situasi tersebut, seseorang negosiator harus mampu mengendalikan emosi dan egonya. Karena jika emosi tidak dikendalikan, maka tujuan dari negosiasi tidak akan tercapai. Kelima, tidak merasa sempurna. Ketika seseorang merasa bahwa dirinya sempurna, maka orang tersebut tidak akan mau menerima kritik ataupun saran yang ditujukan padanya. Yang keenam, ramah, sopan, simpatik, dan humor. Sikap ramah dan sopan merupakan sikap yang wajib dimiliki oleh setiap orang, bukan hanya seorang negosiator saja. Dalam bernegosiasi, setiap sikap tersebut akan menciptakan persepsi dari pihak lain bahwa kita memiliki pembawaan yang menyenangkan dan bersahabat kepada siapa saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.